Audio Jungle. Sore Bapak. Ini untuk agenda hari ini nih Bapak selaku apa dan bagaimana untuk kegiatan di wilayah Tambak Kerja Cilacap Pak? Saya selaku tim leader Kotaku Jawa Tengah 2. Ya. Hari ini kita melaksanakan peresmian ya, karena memang kegiatan Kotaku di Tambak Kerja ini sudah dimulai sejak bulan Juni yang lalu. Dan kebetulan memang termasuk yang paling cepat Tambak Kerja ini. Pertama kali cair dan pertama kali selesai di Tambak Kerja. Di dalam percepatan ini memang selain cepat, Tambak Kerja juga menjadi contoh baik untuk kegiatan Kotaku di beberapa wilayah. Bangunan meliputi apa aja? Kalau yang dilakukan kerjaan fisiknya meliputi drainase, jalan, ya, kemudian tadi ada paving, kemudian ada air bersih, dan ada persampahan. Jadi itu merupakan kegiatan yang utama yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di Tambak Kerja. Kemudian sebenarnya sertifikasinya baru mau dilakukan besok pagi. Tapi pada saat kita melakukan monitoring di Tambak Kerja ini termasuk dalam kategori yang cukup baik dalam pembangunan fisiknya. Mudah-mudahan besok ketika sertifikasi sudah tepat semuanya dan bisa dinyatakan sebagai kegiatan fisik yang sudah baik ya di mata kami. Dan biaya yang digunakan untuk kegiatan ini senilai 1 miliar rupiah dari BPM, dari pemerintah pusat, dari BPM. Ini pandemi ini ada kelambatan program Kotaku. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini seluruh kegiatan melalui padat karya, tapi kan padat karya ya itu teman-teman di sini melakukan kegiatan dengan menggunakan protokol COVID ya. Jadi pekerja harus menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian harus cuci tangan, pakai APD, ada asuransinya gitu ya, sehingga diharapkan dengan ini tidak akan berdampak pada masyarakat yang lain untuk penularan COVID ini. Dan setelah itu teman-teman di sini juga diharapkan nanti bisa segera membentuk KPP, kelompok pemanfaat dan pemelihara. Karena tadi seperti dilihat tadi oleh Bu Novita, ada beberapa bangunan yang mestinya harus segera dibersihkan gitu ya, karena ada sumbatan kecil ya. Nanti bisa segera ditindaklanjuti oleh masyarakat di Tambak Kerja. Ini padat karya ini melibatkan berapa warga masyarakat Pak? Kalau total pekerjanya 40 ya, 40 orang seluruh kelurahan Tambak Kerja ini. Jadi dari Juni sampai September ya, semuanya sejumlah 40 orang. Khusus kelurahan Tambak Kerja saja. Ya. Pesan Pak terhadap masyarakat ini? Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan infrastruktur yang dibangun ini, teman-teman di Tambak Kerja juga bisa menikmati hasilnya, menjadi semakin peduli dengan lingkungan ya, dibersihkan. Karena tadi kita lihat kan hasilnya udah bagus ya, udah merubah wajah. Karena dulunya kumuh banget, ini juga kami datang ke sini, sekarang sudah begitu baik, sehingga diharapkan kerja di masyarakat ini ya sudah merawat lah gitu ya. Paneman itu ya, sudah dibangun tidak dirawat, sehingga bisa bertahan minimal 5 tahun. Dan menjadi contoh bagi kelurahan lain di Cilacap untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Oke Pak, nama lengkap dan sebagai apa Pak? Saya Elisanta Sutaryono sebagai tim leader Kotaku Jawa Tengah 2. Jawa Tengah 2 itu meliputi Jawa Tengah Selatan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sore. Sambutan tim leader OSP 2 Jateng kepada Dr. Andas Elisanta Sutarjono, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Novita Wijayanti dari DPR RI, Bapak Wakil Bupati Cilacap, Bapak Samsul yang saya hormati, yang saya hormati juga DPRD tingkat 1 dari fraksi Gerindra yang sudah rawuh di tempat ini, kemudian dari DPRD Cilacap,
Yang saya hormati juga Satker Kotaku dari Dis Pertinta Cilacap, kemudian juga Bapak Camat Cilacap yang saya hormati, Bapak Lurah Tambak Reja, Ketua Forum LKM Kotaku di Cilacap, Ketua BKN, Koordinator BKN Tambak Reja, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan seluruh masyarakat yang saya hormati. Puji syukur kita bisa bertemu di tempat ini dalam suasana yang berbahagia ini. Kita sudah kehadiran Ibu Novita yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Beliau sudah membawa BPN, bantuan pemerintah untuk masyarakat di lokasi Kelurahan Tambak Reja ini sebesar 1 miliar. Dan alhamdulillah saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat di Tambak Reja ini, bahwa pelaksanaan BPN di tahun 2020 ini tepat waktu, karena pada saat pencairan dana juga kemarin tepat waktu, ya, cair di bulan Juni. Kemudian sudah selesai pertama kali di Jawa Tengah adalah Kelurahan Tambak Reja. Selesai di akhir September kemarin. Dan pada tahapan sekarang sedang dalam proses sertifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bantuan di Tambak Reja ini melalui Ibu Novita besar 1 miliar kemarin digunakan oleh teman-teman di Tambak Reja untuk kegiatan-kegiatan yang bervariasi. Tapi memang yang terbanyak ada di kegiatan drainase, kemudian jalan, MCK, ya, kemudian ada persampahan. Jadi untuk Kelurahan Tambak Reja ini adalah kelurahan yang tercepat di seluruh provinsi Jawa Tengah. Ada kelurahan lain yang sudah selesai adalah di Kota Semarang, tapi yang pertama kali selesai di Jawa Tengah adalah di Kelurahan Tambak Reja. Dan saya bersyukur beberapa kali saya memonitoring kegiatan BPM di Kelurahan Tambak Reja ini, rasa-rasanya mutu kegiatan dan mutu bangunan fisik yang dihasilkan itu walaupun belum disertifikasi, ya, sudah cukup memenuhi syarat bangunan yang dikerjakan oleh PU. Karena standar kami adalah standar dari PU, ya. Sehingga diharapkan teman-teman di Tambak Reja ini menjadi contoh yang baik bagi kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Cilacap ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat. Nah, ke depan nanti diharapkan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwa diharapkan masyarakat bisa merawat bangunan-bangunan yang sudah dibuat ini dengan baik, dengan dibentuk KPP, kelompok pemanfaat dan pemeliharaan, dan diharapkan nanti bangunan-bangunan infrastruktur yang dibuat ini bisa berfungsi minimal 5 tahun, sehingga diharapkan dengan adanya bantuan ini yang sudah diusahakan oleh Bu Novita ini menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat di Tambak Reja ini. Ke depan nanti diharapkan bantuan-bantuan yang tadi juga sudah cukup banyak diceritakan oleh Pak Wakil Bupati bisa segera datang lagi di Kelurahan Tambak Reja ini. Karena di beberapa kesempatan sebenarnya di Kabupaten Cilacap ini
mempunyai potensi untuk menjadi lokasi-lokasi kegiatan yang lain. Ya. Misalkan, saya bacakan. Jadi untuk kegiatan di tahun depan, untuk kotaku juga, ini untuk kita mungkin juga bisa membantu untuk merealisasikan lokasi lagi. Itu di kotaku tahun 2021 rencananya kami sudah mengusulkan untuk Gumilir, Gunung Simping, dan Sidanegara, termasuk kemudian Tambak Reja juga kemudian bisa diusulkan kembali. Namun juga ada kegiatan lain yang sudah juga kami usulkan, yaitu Kelurahan Donan dan Karangtalun untuk Watsan, water and sanitation, jadi untuk sanitasi dan air bersih. Kemudian di beberapa kesempatan juga untuk luasan kumuh yang ada di Kabupaten Cilacap ini masih cukup banyak yang bisa diselesaikan, yang belum diselesaikan, sehingga mungkin nanti berdasarkan data yang ada yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Cilacap, Mas Nurdianto dan teman-teman, bisa disampaikan kepada Ibu Novita nanti. Masih cukup banyak lokasi-lokasi yang masih mempunyai luasan kumuh, sehingga mungkin nanti bisa diusulkan untuk penambahan lokasi di Kabupaten Cilacap ini. Karena sebenarnya kegiatan penanganan kumuh ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi DPR RI melalui Bu Novita juga sudah sangat sangat baik merealisasikan kegiatan ini di Kelurahan Tambak Reja ini, sehingga kita berharap untuk contoh kelurahan-kelurahan yang lain di Kabupaten Cilacap ini bisa menjadi seperti Tambak Reja ini. Dan saya berharap karena di sini juga ada ex pelaku P2KP, ada Mas Agus di sini. Ini adalah rekan saya, rekan lama saya, yang dulu juga teman seperjuangan di kotaku, di PNPM dan P2KP. Semoga dengan adanya Mas Agus ini, apalagi juga di sini ada Pak Wakil Bupati, menjadikan Tambak Reja semakin moncer, semakin menjadi contoh dari desa dan kelurahan yang lain ada di Cilacap. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi teman-teman di Tambak Reja ini. Saya berharap ini menjadi kesempatan awal Tambak Reja untuk berbenah, menjadikan Tambak Reja sebagai kelurahan yang semakin baik, semakin tertata, dan bebas kumuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.